Tema kita hari ini yaitu opini. Siapa yang kalah dalam perang Gaza Hamas? Ini ada sebuah berita yang sangat menarik yang diterbitkan pada hari ini. Setelah melakukan serangan dan tindakan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, negara penjajah Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata tanpa mencapai satu pun dari tujuan yang dideklarasikan di awal perang, menghancurkan Hamas, membebaskan penjajah Israel di Gaza, dan memastikan kembalinya pemukiman Zionis ke pemukiman-pemukiman di sekitar Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta kelompok ekstremisnya berusaha keras untuk menghancurkan Gaza dan membunuh penghuninya di hadapan dunia internasional dengan menggunakan senjata paling canggih dan mengancam untuk mengusir mereka dari Gaza atau bahkan menembaki mereka. Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk negara-negara barat, Arab dan Muslim seperti di Jerman, Prancis, Mesir, dan negara lainnya, dan Arab Saudi secara jelas mendukung genosida Israel di Gaza. Banyak di antaranya bahkan terlibat langsung dalam kejahatan perang tersebut. Setelah semua itu, tentara Israel yang tidak bermoral hanya berhasil memerdekakan sebagian kecil tahanan Israel. Setelah 54 hari melakukan genosida, Netanyahu berhasil membebaskan puluhan tahanan melalui kesepakatan dengan perlawanan Palestina. Jika Hamas tidak memberikan isyarat yang baik, mereka tidak akan dibebaskan. Hari ini setelah 467 hari melakukan genosida, Netanyahu berlutut dan setuju untuk mengadakan kesepakatan dengan Hamas yang menjamin jaminan perlindungan Israel. Merujuk pada kesepakatan tersebut, jelas bahwa hampir semua tuntunan yang diajukan Hamas selama perang telah dipenuhi. Sementara tidak ada satupun tuntunan dari Netanyahu yang diterima. Selain itu, negara-negara penduduk Israel terjerembab dalam masalah yang tidak mereka duga sama sekali. Pada saat yang sama, ramalan pemimpin Hamas yang sudah meninggal, yaitu Yahya Sinwar, menjadi kenyataan. Netanyahu akhirnya setuju untuk melakukan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Hal ini menumbangkan tujuan Netanyahu yang sejak awal berjanji untuk menghancurkan Hamas. Namun pada akhirnya ia mendapati dirinya harus
bernegosiasi dengan Hamas. Bahkan dalam 24 jam terakhir sebelum pengumuman, Hamas, kantor Netanyahu bersama dengan pihak Amerika melaporkan bahwa mereka sedang menunggu tanggapan dari Hamas. Seluruh politik Israel bersama dengan sponsor genosida Israel menunggu keputusan Hamas. Semua kekuatan dan pengaruh mereka tidak mampu memaksa Hamas untuk menyerah dan mundur. Pembebasan tahanan Israel juga bukan hasil dari tindakan program Netanyahu, tetapi hasil dari kesepakatan dengan Hamas yang didasarkan pada tuntunan sendiri. Pembebasan tahanan Palestina, termasuk mereka yang telah dipenjara selama puluhan tahun, dijatuhi hukuman seumur hidup. Negara pendudukan Israel ingin tahanan-tahanan ini mati di penjara, namun mereka akan bebas berkat ketahanan Hamas. Allahu Akbar. Terkait dengan tujuan ketiga Netanyahu, hal itu tidak akan tercapai tanpa persetujuan dari Hamas. Selain kegagalan Netanyahu untuk mencapai tujuan genosidanya, ia telah menjadikan Israel sebagai negara terasing, karena nama Israel kini diidentik dengan negara yang melakukan kejahatan dan tidak bermoral. Meskipun telah terjadi tindakan represif yang luar biasa terhadap ratusan ribu demonstrasi anti-Israel di kota-kota besar di barat, di Amerika, penindasan terus berlanjut. Di bawah tekanan populer, berbagai lembaga keuangan dan akademik telah memutuskan atau berjanji untuk memutuskan hubungan dengan Israel. Genosida Netanyahu di Gaza telah membuka mata rakyat Amerika dan Barat yang menyadari betapa pengaruhnya Zionis dalam sistem politik mereka. Dalam pidato rekaman lama Yahya Sinwar, ia meramalkan bahwa Israel akan menjadi negara yang dilindungi. Rupanya kejahatan perang Netanyahu di Gaza telah memenuhi ramalan Sinwar. Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Israel kini dicaci oleh ICC. Dan tentara Israel secara hukum dikejar di seluruh dunia, terutama di Barat. Banyak di antara mereka yang telah melarikan diri secara diam-diam dari berbagai negara setelah mereka dicari untuk ditangkap. Terlepas dari jumlah korban tewas yang terluka dan kerusakan besar yang terjadi, apalagi yang diperlukan untuk membuktikan bahwa Hamas memenangkan perang ini. Tanda-tanda kemenangan tidak diukur dari skala pengorbanan, tetapi diukur dari pihak mana yang menerima syarat-syarat pihak lainnya. Saya melihat Netanyahu menerima syarat-syarat Hamas. Beberapa orang mengatakan bahwa baik Hamas maupun Netanyahu berada di bawah tekanan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Saya katakan tidak, karena Trump adalah teman Netanyahu dan Netanyahu menggunakan Trump sebagai alat untuk menghadapi kekalahannya ketika ia mengatakan kepada para mitranya yang sebelumnya menentang perjanjian bahwa mereka akan mendapatkan banyak keuntungan strategi melalui Trump. Ia mendorong Netanyahu untuk menerima kesepakatan gencatan senjata adalah perlawanan Palestina yang luar biasa.
Tentara Israel di lapangan berkali-kali mengatakan bahwa mereka sedang melawan hantu di Gaza. Apakah Netanyahu akan mematuhi syarat-syarat kesepakatan ini? Saya tidak tahu. Tetapi Zionis pada umumnya terbiasa membuat kesepakatan, dan pihak Amerika bukanlah pihak yang dapat dipercaya untuk menjadi penjamin kesepakatan ini. Namun jika mereka kembali ke perang, perlawanan Palestina siap menghadapinya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban terhadap rakyat Gaza. Pemerintah Israel tidak boleh melepaskan senjata, gencatan senjata, kata Erdogan dalam konferensi pers di ibu kota Ankara. Menurut Erdogan, dunia harus memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya terhadap rakyat Gaza. Meski telah kehilangan lebih dari 50.000 syuhada, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Gaza tidak menyerah, tidak dapat ditundukkan, dan rakyat Gaza tidak terbaring di hadapan penindas. Dapat ditundukkan, dan rakyat Gaza tidak terbaring di hadapan penindas. Kita dihadapkan pada tugas-tugas yang sangat penting, seperti mengatasi kehancuran besar yang disebabkan oleh Israel di Gaza dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat sampai ke wilayah tersebut tanpa hambatan. Sebagai aliansi kemanusiaan, Erdogan menambahkan, kita harus bekerja lebih keras, terutama mulai dari titik ini, untuk memastikan gencatan senjata dipatuhi dan untuk menyembuhkan luka-luka di Gaza. Turki percaya bahwa perundingan perdamaian untuk membangun negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya harus dimulai sesegera mungkin. Wamenlu Anies Mata, gencatan senjata di Gaza merupakan kemenangan Palestina. Pemerintah Indonesia menyambut baik gencatan senjata yang baru saja disepakati antara Palestina dan Israel. Dalam pernyataannya, Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Anies Mata menegaskan bahwa perjanjian tersebut bukan hanya kemenangan bagi Palestina, tetapi juga kemenangan bagi kemanusiaan. Inilah adalah kemenangan Palestina, dan yang penting kemenangan kemanusiaan. Bangsa Palestina telah memberikan pengorbanan luar biasa selama lebih dari 15 bulan
perang yang mengubah sejarah perlawanan mereka menjadi perjuangan kemerdekaan. Menurutnya, gencatan senjata yang dicapai bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan sebuah babak baru yang akan menentukan langkah selanjutnya bagi bangsa Palestina menuju Palestina yang merdeka. Gencatan senjata ini bukanlah akhir, melainkan babak perjuangan bangsa Palestina menuju kemerdekaan. Anies Mata juga menyampaikan bahwa Indonesia yang telah lama mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bersama dengan negara-negara yang memiliki semangat serupa harus menyikapi momen ini dengan rasa syukur. Beliau menghimbaukan umat muslim di Indonesia untuk melakukan sujud syukur atas tercapainya gencatan senjata ini. Anies Mata mendorong masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional ikut berkontribusi untuk membangun kembali Palestina yang telah luluh lantah karena perang, baik melalui bantuan kemanusiaan maupun bantuan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia. Dunia internasional tidak boleh melupakan kekejaman Israel selama perang di Gaza dan mendukung Majelis Pidana Internasional ICC memperjuangkan keadilan bagi korban. Israel harus bertanggung jawab atas genosida yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Palestina. Anies Mata juga mengingatkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan manifestasi dari amanat konstitusi Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan Indonesia untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.